Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Udri, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Darussalam Nyompo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 2572250705. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKMPPG batch 3 tahun 2025 pada materi Akidah Akhlak terpuji subtema Taubat kelas 7 mata pelajaran Akidah Akhlak. Terima kasih, mohon arahan, bimbingannya, dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Coba diperiksa dulu, dipersiapkan yang namanya alat tulis, yang nama buku, sudah siap semua? Oke, kalau sudah, duduk yang rapi, perhatian ke depan, kan gitu. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita, yaitu masalah taubat. Anak-anak semua, orang pasti pernah berbuat salah, tapi perlu diketahui bahwa orang yang hebat adalah orang yang mau memperbaiki diri. Hari ini kita akan belajar tentang menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu dengan cara taubat. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau kita mau berubah, Allah pasti akan sayang pada kita semua. Nah, kalau kita terbiasa bertaubat, memperbaiki diri, insya Allah kalian akan jadi orang yang disayang, baik oleh teman, guru, ya. Dan tentu saja sesuai dengan tadi janji Allah, itu pasti akan disayang oleh Allah. Nah, sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya, siapa di antara kalian yang mungkin pernah melakukan kesalahan kecil seperti bohong? Pernah? Menyontek? Pernah juga ya. Oke. Nah, setelah itu seperti berbohong, menyontek, apa yang kalian rasakan sebenarnya? Misal ya malu kalau ketahuan, sekaligus rasa takut juga kan gitu. Nah, bagus, itu tandanya hati kalian masih baik. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memperbaiki kesalahan dengan taubat. Menurut kalian, apakah Allah mengampuni orang yang sungguh-sungguh bertaubat? Mengampuni. Sesuai dengan tadi kan gitu. Kalau memang kita taubat dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat, Allah pasti akan mengampuni. Ya. Bagus, nanti kita pelajari lebih dalam tentang masalah taubat yang benar. Nah, jauh mana sih pentingnya yang namanya taubat dalam kehidupan? Tadi di awal disebutkan bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, jadi dalam hal ini untuk memperbaiki kesalahan, taubat membuka jalan menuju ampunan dan kasih sayang Allah. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik, selanjutnya
menyaksikan tayangan singkat tentang seseorang yang menyesali kesalahannya. Yang kedua, masalah di pembelajaran ini kita akan berdiskusi ya. Diskusi kalian dengan teman-teman satu kelompok ya. Itu yang berkaitan tentang cara memperbaiki diri melalui taubatan nasuha. Ketiga, menulis hasil diskusi pada lembar kerja ya. Peserta didik atau LKPD kan gitu. Yang keempat, memaparkan hasil kelompok di depan kelas ya. Artinya perwakilan, tidak semua kelompok maju ke depan ataupun mau semua juga maju nggak jadi masalah, tapi yang membacakan cukup satu orang hasil dari yang namanya kalian diskusi. Nah, yang kelima, kita akan menyimpulkan makna taubat nasuha bersama-sama. Setelah kita selesai, Bapak sendiri akan menyimpulkan kan gitu mengenai masalah taubat nasuha. Pertanyaan, pernahkah kamu melakukan kesalahan dan merasa menyesal? Pernah. Menyesal pasti kalau sudah. Apa yang kamu lakukan setelah menyadari kesalahan itu? Meminta maaf atau meminta ampun kepada Allah kan gitu ya. Terus bagaimana ciri orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah? Hah? Tidak mengulanginya lagi. Ya. Perbuatan dosa itu tidak mengulangi lagi kan gitu. Nah. Dan mengapa Allah menjanjikan cahaya bagi orang-orang yang bertaubat? Jadi orang yang bertaubat sungguh-sungguh akan dimuliakan oleh Allah. Dosanya dihapus dan hatinya diberi cahaya. Nah ini kan, mari kita menjadi hamba yang selalu memperbaiki diri dengan taubat nasuha. Oke, kita akan lihat dulu videonya, perhatikan dan tetap fokus. Kelas yang cerah, Raffi duduk di mejanya dengan perasaan gelisah. Hari itu mereka sedang mengikuti ujian dan soal yang ada terasa sulit baginya. Ia menoleh ke samping, melihat jawaban teman di sebelahnya dan tanpa sadar tangannya menyalin beberapa jawaban. Namun seiring menulis, hati Raffi mulai terasa berat. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah. Rasa bersalah itu semakin kuat, membuat Raffi menutup bukunya dan menarik napas panjang. Ia menyesal telah mencontek. Dalam hatinya, ia berdoa meminta ampun kepada Allah dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan tekad baru, Raffi kembali menulis jawabannya sendiri, berusaha mengerjakan ujian dengan jujur. Setelah ujian selesai, Raffi menemui guru. Dengan tulus ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Guru tersenyum lembut dan berkata bahwa mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sejak saat itu, Raffi belajar dengan penuh kesungguhan. Ia merasa lega, hatinya tenang, dan memahami bahwa menyesal dan bertaubat adalah cara untuk memperbaiki diri. Dari pengalaman itu, Raffi belajar bahwa kesalahan bisa menjadi pelajaran berharga, asalkan diikuti dengan penyesalan, perubahan sikap, dan tekad untuk menjadi lebih baik. Sekarang lebih detailnya Bapak akan menjelaskan tentang materi yang namanya taubat. Tadi di awal udah berkali-kali ya disebutkan bahwa yang namanya manusia ya itu pasti pernah berbuat salah, tetapi ya ingat yang istimewa adalah orang yang mau memperbaikinya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh diterima oleh Allah. Oke, kita lihat ya. Pengertian taubat. Tadi kan tujuan pembelajaran ya menjelaskan tentang arti taubat baik menurut bahasa dan
istilah. Nih, perhatikan. Taubat berasal dari kata taba yatubu taubat. Ya. Taba yatubu taubatan. Yang artinya atau berarti kembali. Kembali dari jalan yang salah menuju jalan Allah. Itu arti taubat menurut bahasa Arab, ya. Karena taubat itu bahasa Arab kan, dari asal kata taba yatubu taubatan, ya. Yang artinya adalah kembali. Nah, kembalinya kemana? Kembali dari jalan yang salah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan secara istilah, ya, yang namanya taubat itu kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan, kita jangan ulangi lagi. Ya. Cukup sampai di situ saja atau tidak, dalam artian melakukan kembali. Dan maksiat. Ya. Disertai dengan rasa yang nama penyesalan. Dalam hati kita menyesal sudah melakukan maksiat ataupun dosa kan itu. Dan dibarengi tekad untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Ya, artinya amal-amal kebaikan kita setelah kita meninggalkan yang namanya kejahatan ataupun kesalahan ataupun perbuatan dosa, kita ikuti dalam langkah kehidupan kita atau gerak langkah kita dengan amal-amal yang soleh ataupun amal-amal yang baik. Nah, kesimpulannya, taubat adalah proses sadar seseorang untuk memperbaiki kesalahannya dengan hati ikhlas. Ya, jadi tidak ada sesuatu. Ya, tidak ada paksaan. Kamu harus minta maaf. Tidak. Beda, itu bukan yang namanya taubat. Taubat itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Ya. Ada rasa penyesalan dalam diri kita atau hati kita. Saya berbuat salah sama teman saya. Tanpa ada perintah, tanpa ada instruksi dari siapapun. Artinya kemauan diri kita sendiri. Ya, dorongan dari dalam hati kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan taubat, kan gitu. Dan rendah hati. Ya. Jadi kembali lagi, pengertian taubat secara bahasa adalah kembali. Sedangkan menurut istilah yaitu kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa dan maksiat disertai penyesalan. Sekaligus tekad untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Ya. Ngerti ya? Jadi ini taubat berdasarkan bahasa ataupun di sini lugoh. Lugoh itu artinya bahasa, ya. Bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Dari asal kata ya taba ya tubu taubatan, ya. Itu kata-kata taubat. Oke, selanjutnya itu taubat menurut bahasa dan istilah. Lanjut. Nah, dasar hukum taubat, ya, yaitu Al-Quran di sini dalam surat At-Tahrim tadi. Ya. Bapak bacakan ayatnya, perhatikan ke depan, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal
تحتها الأنهار يوما لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Yang artinya, wahai, Allah memanggil kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Ya. Di situ memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa beriman, ya, kalau kita melakukan perbuatan kesalahan ataupun maksiat, kata Allah, bertaubatlah. Artinya kembali kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya atau sungguh-sungguh. Taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Oke? Fokus ke depan, ya. Tetap ke depan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh atau semurni-murninya, bukan atas perintah orang lain, artinya dari kemauan kita sendiri, ya, tanpa ada ancaman dari orang lain, kita mau dalam artian bertaubat, kata Allah kan gitu. Di sini janji Allah memasukkanmu ke dalam surga. Ya. Di mana di dalam surga itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ingat, ini janji Allah. Pertama, kita akan dimasukkan ke dalam ke depan, perhatikan ke depan, ya, ke dalam surga. Di mana surganya itu mengalir yang di bawahnya itu sungai-sungai. Ya. Yang kedua, pada hari ketika Allah tidak mengecewakan dan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengannya. Cahaya. Nih. Yang kedua, dia akan diberikan cahaya oleh Allah. Ya. Mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini kan itu ada beberapa poin dalam surat At-Tahrim ini. Yang pertama, bagi orang yang melaksanakan taubat dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha, pertama akan diberikan yang namanya surganya Allah. Yang kedua akan diberikan cahaya. Nah, makna di dalam surat At-Tahrim ayat 8 ini, Allah memerintahkan orang beriman untuk berbuat dengan sungguh-sungguh atau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Artinya taubatan nasuha. Yang kedua, Allah akan menghapus dosa dan memberi cahaya petunjuk bagi yang ikhlas. Itu tadi, taubatnya bukan karena rasa takut, ya. Bukan rasa dalam artian diperintah orang lain, kan gitu. Bukan karena ancaman, kan gitu. Tapi memang timbul dari dalam hati sendiri. Yang ketiga, orang yang bertaubat nasuha dijanjikan surganya Allah. Itu surat At-Tahrim ayat 8. Lanjut. Perhatikan ke depan, lihat ya. Di situ ada hadis Rasulullah SAW bersabda,
Kulu bani adama khoto'u wa khairu khoto'ina tawwabuna. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Kita semua ini adalah keturunan-keturunan Nabi Adam. Jadi semua pasti itu pernah melakukan kesalahan. Ya. Maka dari itu sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Ya. Jadi di sini Islam mengajarkan bahwa kesalahan bukan akhir. Ya. Asalkan mau kembali dan memperbaiki diri. Dengan kata lain kita mau bertaubat kan gitu. Walaupun kita salah, masih ada penghapus kesalahan kita. Lanjut. Nah, syarat taubat yang diterima, perhatikan. Syarat-syarat taubat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menyesali dosa yang dilakukan. Penyesalan. Ya. Jadi rasa menyesal dari diri kita tidak ada paksaan. Artinya diri kita sendiri kan itu merasa ada perasaan bersalah, ya, ataupun pernah melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain penyesalan. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa ataupun tidak mengulangi kembali. Artinya cukup ya satu kali. 3, bertekad tidak mengulangi. Dan yang keempat, jika berkaitan dengan orang lain harus meminta maaf. Jadi kalau yang nama salah dengan teman, nggak cukup kita istighfar. Ya. Nah dari keempat ini kan gitu. Taubat nasuha adalah taubat yang jujur, tulus dan membawa perubahan nyata. Selanjutnya, oke, tanda dan manfaat taubat. Tanda taubat sejati yaitu hati merasa tenang setelah memohon ampun. Yang kedua, malu terhadap dosa yang pernah dilakukan. 3, tanda taubat sejati semangat untuk memperbaiki diri dan berbuat baik. Selanjutnya manfaat taubat berdasarkan surat At-Tahrim. Tadi ayat 8. Pertama, dihapus dosa oleh Allah. Itu berdasarkan surat At-Tahrim ayat 8. 2, diberi cahaya dan petunjuk hidup. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan yang terakhir, diteguhkan imannya dan disucikan hatinya. Oke ya. Itu tanda dan manfaat yang namanya taubat. Selanjutnya, contoh kisah Nabi Musa dan iblis yang ingin bertaubat. Kita akan lihat dulu mengenai masalah cerita yang namanya Nabi Musa dengan iblis. Inilah kisah iblis yang meminta bantuan Nabi Musa untuk bertobat kepada Allah. Pada suatu hari, iblis datang menemui Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang lelaki tua dengan wajah lesu dan penuh kehinaan. Nabi Musa pun bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab dengan suara pelan, "Aku adalah iblis." Nabi Musa terkejut dan berkata, "Apa yang kau inginkan dariku, wahai musuh Allah?" Iblis menunduk dan berkata, "Wahai Musa, engkau adalah kalimullah yang dapat berbicara langsung kepada Allah. Aku telah melakukan dosa besar dengan membangkang kepada perintahnya. Kini aku ingin bertaubat. Mohonlah kepada Tuhanmu agar menerima taubatku." Nabi Musa terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku akan memohonkan kepada Tuhanku." Maka Nabi Musa pun naik ke bukit dan bermunajat kepada Allah, menyampaikan permohonan iblis. "Wahai Tuhanku, iblis datang kepadaku dan meminta agar engkau menerima taubatnya." Allah menjawab, "Wahai Musa, aku akan menerima taubatnya dengan satu syarat. Perintahkan iblis untuk sujud di atas kuburan Adam, sebagaimana dahulu aku perintahkan ia sujud saat Adam masih hidup dan ia menolaknya." Maka turunlah Musa dan menyampaikan perintah itu kepada iblis. Namun saat mendengarnya, wajah iblis berubah menjadi merah padam karena amarah. Ia berteriak, "Dulu saja ketika Adam masih hidup, aku enggan bersujud. Bagaimana
Bagaimana mungkin sekarang aku harus sujud pada tanah tempat dia dikuburkan? Tidak, aku lebih mulia darinya, dan aku tidak akan pernah sujud kepadanya. Maka iblis pun berbalik, menolak syarat taubat itu, dan pergi dengan penuh kesombongan, maka dirinya semakin jauh dari rahmat Allah. Nabi Musa pun menyaksikan bahwa keinginan iblis untuk bertaubat bukan karena tulus, melainkan hanya karena tertekan oleh keadaannya. Ia tetap mempertahankan kesombongannya, penyakit pertama yang menyebabkan ia dilaknat. Sejak saat itu, iblis bersumpah untuk terus menyesatkan anak keturunan Adam hingga hari kiamat. Dan ia berkata, sebagaimana engkau mengusirku karena Adam, maka aku akan duduk di setiap jalan yang mereka tempuh, dari depan, belakang, kanan, dan kiri, untuk menggoda mereka. Oke, ya. Itu cerita Nabi Allah Musa dengan iblis. Nah, pertanyaannya, mengapa iblis datang kepada Nabi Musa? Apa jawaban Allah terhadap permintaan taubat iblis? Mengapa taubat iblis tidak diterima? Apa perbedaan taubat iblis dengan taubat manusia sejati? Apa pesan moral dari kisah bagi kita? Oke, sekarang Bapak akan bagikan untuk mengenai masalah tugas kelompok. Ya. Kan ada kunci jawaban, nanti ini dibaca. Sudah? Oke, semua. Coba sekarang dari kelompok 1 tugasnya silahkan dipresentasikan ataupun dibacakan ke depan. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Masalah utama yang muncul dalam kisah Nabi Musa dan iblis yang ingin bertaubat. Masalah utamanya adalah kesombongan iblis. Iblis ingin bertaubat melalui perantara Nabi Musa. Oke, terima kasih semuanya kan gitu. Jadi setelah Bapak menyimak, kalian sudah paham semua mengenai masalah yang namanya taubat. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu taubat nasuha? Taubat nasuha adalah taubat yang terus disertai penyesalan dan tekad untuk tidak menyesal. Selanjutnya dari kisah Nabi Musa dan iblis yang ingin bertaubat, apa pelajaran terpenting yang bisa diambil? Bagaimana sikap sang iblis? Sombong. Sehingga dengan kesombongannya taubat iblis itu pun tidak diterima. Jadi apa arti taubat nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh. Nah, sebutkan syarat-syarat taubat yang diterima Allah. Pertama, menyesal. Kedua, berhenti dari dosa. Dan tidak sekaligus memperbaiki hubungannya dengan sesama. Dari kisah Nabi Musa dan iblis, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kesombongan membuat taubat ditolak, ya. Jadi itu kan gitu. Nah, sekarang coba renungkan kan gitu dari awal sampai akhir pelajaran apa yang paling berkesan buat kalian hari ini. Kisah Nabi Musa dan iblis, ya. Jadi perlu diingat, kalau memang kita mau bertaubat, kita harus rendah hati. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba yang selalu mau memperbaiki diri, ya. Ingat, Allah tidak melihat masa lalu kita, ya, tapi melihat kesungguhan kita untuk berubah. Baik, semoga kita semua bisa menjadi hamba yang selalu mau bertaubat dan memperbaiki diri. Kita berdoa, Rabbana atina wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas semangat dan kejujuran kalian. Pak akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.